Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya, Dayinta, NIM I8518009. Yang kedua, saya Dian Arofah Kirana Panji, NIM I8518010. Yang ketiga, saya Vira Rizka Anjasari, NIM I8518012. Kami di sini akan membahas tentang metode pelaksanaan dinding precast. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu beton pracetak. Beton pracetak atau biasa dikenal dengan kata precast adalah suatu produk beton mutakhir dalam bidang konstruksi struktur beton dengan berbagai komponen sebagai penyusunnya, terdiri dari material pasir, semen, dan besi. Produk tersebut dicetak terlebih dahulu pada suatu tempat khusus, offset fabrication. Cara penyusunnya, komponen-komponen tersebut terkadang disusun dan disatukan terlebih dahulu, persemblai, dan selanjutnya dipasang di lokasi installation. Teknologi beton pracetak telah lama diketahui dapat menggantikan operasi pembetonan tradisional yang dilakukan di lokasi proyek pada beberapa jenis konstruksi karena beberapa potensi manfaatnya. Beberapa prinsip yang dipercaya dapat memberikan manfaat lebih dari teknologi beton pracetak ini, antara lain terkait dengan waktu, biaya, kualitas, predictability, keandalan, produktivitas, kesehatan, keselamatan, lingkungan, koordinasi, inovasi, reusability, serta relocatability. Menurut Badan Standarisasi Nasional Indonesia atau SNI, mutu beton pracetak dibagi menjadi 3 kelas, dari mulai K100 hingga K500. Pengelompokan pada mutu-mutu beton pracetak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beton kelas 1, terdiri dari K100, K125, K150, K175, dan K200. Dan yang kedua ada beton kelas 2, terdiri dari K225, K250, dan K275. Yang ketiga ada beton kelas 3 yang terdiri dari K325, K350, K375, K450, dan K500. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu dinding precast. Dinding precast adalah dinding beton yang dibuat oleh pabrik yang kemudian setelah cukup umur dipasang atau diinstal di lapangan untuk konstruksi. Dinding precast merupakan sebuah inovasi produk material bangunan yang kokoh dan bahan yang ramah lingkungan serta hemat energi. Hal ini
didasari oleh berbagai kendala yang ditemui pada penggunaan batu bata. Sulitnya untuk mendapatkan bahan baku bata merah, yaitu tanah liat, di samping adanya inefisiensi waktu dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pembangunan konstruksi bangunan. Selanjutnya, apa fungsi dari dinding precast? Dinding precast memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menggantikan beton konvensional. Beton pracetak sebagai pengganti beton konvensional salah satu elemen penting dalam proses konstruksi. Sama seperti beton konvensional, beton pracetak juga dapat digunakan dan dipasang pada bagian-bagian konstruksi seperti tiang bangunan, fondasi, dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan beton pracetak dapat membantu mempermudah proses konstruksi secara keseluruhan. Hal ini karena menggunakan beton pracetak tidak perlu membuat dari awal, hanya tinggal memasangnya di bagian yang dibutuhkan. Berbeda dengan menggunakan beton konvensional yang baru dibuat pada tempat atau bagian konstruksi, keseluruhan akan jauh lebih efektif dan cepat selesai. Fungsi beton pracetak yang kedua adalah mempercepat waktu konstruksi, yang mana waktu pengerjaan merupakan hal proses konstruksi. Memilih untuk menggunakan beton precast dalam proses konstruksi berarti menghemat waktu karena tinggal memasang saja. Waktu pengerjaan pun akan jauh lebih efisien karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi lainnya. Dengan begitu, pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan akan jauh lebih efektif dan cepat selesai. Yang ketiga, yaitu menghasilkan kekuatan bangunan yang optimal. Beton pracetak dibuat di pabrik dengan mengacu pada standar yang berlaku dan dirawat dengan baik agar kualitasnya terjaga. Rangkaian perawatan beton pracetak terus dilakukan di pabrik beton precast hingga beton tersebut mencapai usia rencana dan siap untuk digunakan. Proses tersebut dilakukan di pabrik dan ruangan tertutup, sehingga beton pracetak terbentuk dengan baik tanpa terpengaruh gangguan cuaca. Hal ini yang kemudian membuat beton pracetak memiliki kualitas dan mutu yang baik jika dibandingkan dengan beton konvensional. Dari segi penampilan saja, beton pracetak lebih terlihat mulus dan rapi di bagian permukaannya. Terlebih lagi dalam segi kekuatan. Dengan begitu, penggunaan beton pracetak dalam proses konstruksi akan menghasilkan kekuatan bangunan yang lebih optimal. Selanjutnya, apa saja alat yang dibutuhkan dalam pemasangan dinding precast? Berikut ini merupakan alat dalam pemasangan dinding precast, yaitu bracing, alat las, baut, chain block, embedded panel, dan tower crane. Bagaimana cara pemasangannya? Yang pertama, sebelum dinding pracetak dipasang dengan menggunakan tower crane di lokasi pemasangan, alat bantu seperti chain block,
harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti gambar di samping. Yang selanjutnya, yang kedua, tackle digantung dengan menggunakan chain block dan dikaitkan pada lip hook yang tertanam pada struktur. Yang ketiga, setelah semua peralatan dipersiapkan, dilakukan pemasangan embedded untuk sambungan dinding pracetak dengan lantai di lokasi pemasangan. Yang keempat, dinding pracetak dinaikkan ke lokasi dengan menggunakan tower crane. Yang kelima, setelah sampai pada lokasi yang dimaksud, dinding pracetak kemudian dipindahkan dari tower crane tackle. Yang keenam, dinding pracetak kemudian disetting dengan menggunakan tackle dan adjustable. Yang ketujuh, setelah didapat settingan dinding pracetak yang tepat, kemudian dipasang dynabolt pada embedded dengan cara pengelasan. Yang selanjutnya, yang kedelapan, apabila pengelasan telah selesai, maka dilakukan pengecekan kembali apakah posisi dinding pracetak tidak berubah setelah dilas pada sambungan. Yang terakhir, yang kesembilan, setelah semua pekerjaan selesai, tackle yang digunakan untuk menggantung dinding pracetak dilepas dan dipindahkan ke lokasi pemasangan dinding pracetak selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Panel yang sudah tiba kemudian diangkat menggunakan tower crane. Proses ini disebut dengan erection panel. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Panel akan dibawa ke lokasi pemasangan di mana teknisi sudah siap.
Setelah panel sudah pas di posisinya, kemudian dilanjutkan pengalaman dinding panel dengan Fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. media penyambungan dinding panel menggunakan alat ukur, kemudian dibuat. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan dinding precast? Kelebihan dinding precast yaitu yang pertama, kualitas produk lebih baik karena dibuat dengan kontrol yang ketat in factory, penampang lebih standar, biasanya mutu tinggi digunakan pada beton pracetak dan prategang. Yang kedua, waktu pelaksanaan konstruksi lebih cepat, dilakukan secara paralel factory inside. Yang ketiga, biaya lebih ekonomis, produksi massal dan repetitif. Pemakaian tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan produksi, penggunaan perancah atau scaffolding dirasa tidak diperlukan lagi. Yang keempat, penyelesaian finishing yang mudah. Variasi untuk finishing, permukaan struktur pracetak dilakukan saat pembuatan komponen, termasuk coating untuk attack hazard seperti korosif dan kedap suara. Yang kelima, sesuai untuk digunakan pada lahan yang terbatas atau yang tidak luas, mengurangi kebisingan, lebih bersih, serta ramah lingkungan. Untuk kekurangan dinding precast sendiri, yaitu yang pertama, perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi deviasi yang besar antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, sehingga tidak menyulitkan dalam pemasangan di lapangan. Yang kedua, panjang dan bentuk elemen pracetak terbatas, sesuai dengan kapasitas alat angkat dan alat angkut. Yang ketiga, jarak maksimum transportasi yang ekonomis dengan menggunakan truk adalah antara 150 km sampai 350 km. Yang keempat,
hanya dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah tersedia peralatan untuk handling dan erection. Yang kelima, diperlukan ruang yang cukup untuk bekerja dalam mengerjakan sambungan pada beton pracetak. Yang keenam, memerlukan lahan yang besar untuk fabrikasi dan penimbunan atau stockyard. Dan yang terakhir, yaitu memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap keselamatan dan keamanan kerja. Sekian video pembahasan tentang metode pelaksanaan dinding precast. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.